Hai teman-teman, jumpa lagi di channel kami. Video kali ini kita mau keliling Benteng Keraton Yogyakarta. Ini kita berangkat dari titik 0 km Jogja ya, menuju ke selatan ke arah alun-alun utara. Keraton Jogja punya dua lapis tembok benteng. Lapisan dalam mengelilingi kawasan kedaton atau kawasan inti keraton. Sedangkan untuk lapisan luar jauh lebih luas dan juga lebih kuat, bernama tembok benteng Baluwerti. Dan yang akan kita lewati adalah tembok benteng Baluwerti ini. Kita lewat dari sebelah timur alun-alun utara ya teman-teman, menuju ke Pelengkung Wijilan atau dalam bahasa Jawa disebut Pelengkung Tarunasuro. Tarunasuro memiliki arti pemuda berani, karena pelengkung tersebut dahulu dijaga oleh prajurit-prajurit muda. Masyarakat Jogja lebih mengenal Pelengkung Tarunasuro ini sebagai Pelengkung Wijilan, karena pelengkung ini merupakan pintu gerbang menuju sentra makanan khas kota Jogja, yaitu Gudeg Wijilan. Ini saya melewati lorong Pelengkung Wijilan. Di sana bisa kalian lihat ada kios-kios gudeg yang saling berderetan. Kita ada di sebelah selatan Pelengkung Wijilan. Kurang lebih ada sekitar 11 kios gudeg. Dari Pelengkung Tarunasura ini kita belok ke kiri melewati Jalan Kenean menuju Pojok Beteng Lor Wetan. Dari Pelengkung Wijilan sampai ke Pojok Beteng Lor Wetan jaraknya kurang lebih 280 meter. Di belakang rumah warga yang ada di sebelah kiri ini sebenarnya adalah tembok benteng Keraton Yogyakarta. Tapi tembok tersebut kini sudah berubah menjadi gang di antara bangunan. Di depan sana kalian bisa lihat bangunan Pojok Beteng Lor Wetan. Ini Masjid Mangunagaran. Bangunannya cukup bagus ya. Nah, ini dia Pojok Beteng Lor Wetan. Pojok Beteng Lor Wetan ini terbilang baru ya teman-teman. Baru selesai dipugar pada bulan Juli tahun 2020 lalu. Coba kita lihat dalamnya seperti apa ya. Wah, sayangnya kita nggak bisa naik sampai ke atas Pojok Beteng Lor Wetan ini teman-teman. Mungkin untuk menghindari kerumunan, pintu gerbangnya ditutup. Sejak direnovasi, bangunan Pojok Beteng Lor Wetan ini memang jadi serbuan warga Jogja yang hobi foto-foto. Pojok Beteng Lor Wetan ini sempat hancur dalam peristiwa Geger Sepei pada tahun 1812. Geger Sepei merupakan peristiwa penyerbuan Keraton Jogja yang dilakukan oleh pasukan Inggris. Sekarang kita melewati Jalan Mangunagaran Wetan. Kita akan menuju ke Pelengkung yang kedua. Namanya Pelengkung Gondomanan atau dalam bahasa Jawa disebut Pelengkung Madyosuro. Karena ini jalan kampung, hati-hati ya kalau bawa kendaraan. Banyak anak-anak yang bermain di sini. Dari Pojok Beteng Lor Wetan sampai ke Pelengkung Madyosuro jaraknya sekitar 500 meter. Atau kalau naik kendaraan ya sekitar 3 menitan.
Plengkung Madyasura disebut juga sebagai plengkung buntet atau plengkung tersumbat. Karena saat peristiwa geger Sepei, plengkung Madyasura ditutup penuh dan tidak digunakan untuk akses keluar masuk. Sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, plengkung Madyasura ini diubah bentuknya menjadi dua gapura yang terpisah. Awalnya, bentuk bangunan plengkung Madyasura mirip dengan plengkung Tarunosuro atau plengkung Wijilan. Nah, ini bentuk plengkung Madyasura saat ini. Satunya lagi ada di sebelah sana. Ini bentuk gapura yang di selatan. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang kita melewati Jalan Madyasura. Kita jalan ke arah selatan menuju ke pojok beteng wetan. Dari plengkung Madyasura sampai ke pojok beteng wetan, jaraknya sekitar 600 meter. Dari sini tembok Balewerti Keraton masih sedikit terlihat, teman-teman. Kalau dilihat-lihat, rumah-rumah yang menempel di tembok keraton ini tingginya nggak ada yang melebihi tinggi tembok keraton ya. Oh, ternyata ada beberapa rumah yang bangunannya 2 lantai, teman-teman. Itu sudah terlihat bangunan pojok beteng wetan. Kelihatannya pintu gerbangnya nggak ditutup. Kita coba lihat dalamnya seperti apa ya. Loh, ada tugu teman-teman di sana. Itu kafe ya teman-teman. Biasanya kafenya buka sekitar jam 4 sore. Sekarang kita coba naik ke atas pojok beteng wetan. Nah, ini nih penampilan pojok beteng wetan. Lumayan cantik ya teman-teman. Setiap bangunan pojok beteng dilengkapi dengan 3 turret. Itu bentuk yang kayak sangkar burung itu namanya turret. Terus di antara turret-turret ini ada 10 celah yang digunakan sebagai tempat meriam. Kalau jalan lurus terus ke sana, nanti kita akan sampai ke Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Kalau bangunan yang ini dulunya merupakan gudang mesiu. Gudang mesiu ini cuma bisa kalian lihat di pojok beteng wetan sama pojok beteng lor wetan.
Ini celah-celah yang dulunya dipakai sebagai tempat meriam. Nah, ini turret yang dipakai sebagai tempat pengintaian. Di dalamnya ada lubang-lubang kecil yang dipakai untuk mengintai. Dari celah-celah ini kalian bisa lihat pemandangan jalan di pojok benteng wetan. Ini turret yang kedua, bentuknya pun sama. Di dalamnya juga ada lubang-lubang pengintainya. Ketiga turret yang ada di pojok benteng, bentuk dan ukurannya semuanya sama. Coba kita masuk ke dalam lorong yang ada di bawah pojok benteng ini ya, teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini videonya agak tersendat-sendat. Dulunya, lorong ini digunakan untuk tempat persembunyian para prajurit. Ini struktur batunya dari batu kali ya teman-teman. Kita udah sampai di atas lagi teman-teman. Itu gudang Mesyu yang tadi. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Sekarang kita mau ke Plangkung Gading atau Plangkung Nirboyo yang ada di sebelah barat sana. Tembok yang ada di sebelah kiri ini merupakan tembok benteng Baluwerti ya. Ini tembok satu-satunya yang masih utuh sampai sekarang. Panjangnya kurang lebih 580 meter sampai ke Plangkung Gading. Besok kita coba jalan-jalan naik ke atas tembok benteng ini ya. Kalau ke arah sana itu jalan gamelan ya. Itu jalan kalau kalian mau ke alun-alun selatan, ke Gudeg Wijilan, atau ke alun-alun utara. Plangkung Gading atau dalam bahasa Jawa disebut dengan Plangkung Nirboyo merupakan satu-satunya bentuk bangunan pelengkung yang punya denah utuh. Pelengkung ini masih dilengkapi dengan tangga seperti pojok benteng dan 2 buah turret. Kita udah hampir sampai di Plangkung Gading. Tinggal belok ke kiri dan voila, ini Plangkung Gading.
Pelengkung Gading ini satu-satunya pelengkung yang tidak boleh dilewati Sultan. Pasalnya, Pelengkung Gading merupakan pintu keluar untuk jenazah para sultan menuju makam Imogiri. Kita coba naik ke atas bangunannya ya. Tidak seperti pojok beteng, tangga naiknya sedikit landai. Itu di sana sudah terlihat turretnya. Itu jalan yang menuju ke pojok beteng wetan. Menara sirine ini akan berbunyi pada tanggal 17 Agustus dan menjelang buka puasa saat bulan Ramadan. Yuk kita coba masuk ke dalam. Saya mencoba naik ke atas sana. Dari sini kelihatan jalan menuju pojok beteng wetan, turret yang pertama, hiasan ukiran-ukiran bunga, turret yang kedua, dan tembok yang terputus menuju pojok beteng kulon. Ada lubang di tengah-tengah hiasan ukiran. Kami kurang tahu fungsinya untuk apa. Kita jalan menuju ke bangunan turret yang kedua. Itu teman-teman turret yang kedua, mirip seperti yang ada di pojok beteng. Saya coba jalan menuju ke sana. Kalau lurus ke sana, kalian akan ketemu alun-alun selatan. Pagarnya dipakai warga untuk tempat jemuran, teman-teman. Masih kelihatan sedikit sisa-sisa temboknya. Selebihnya dipakai untuk pemukiman warga. Kita kembali lagi ke sana ya. Kita coba lihat Pelengkung Gading dari sebelah sini. Kebetulan saya datang pas hari Jumat. Itu warga setelah Jumatan. Oke, sekian. Kita lanjutkan perjalanan keliling Benteng Keraton. Sekarang kita ada di Jalan Patehan Kidul. Kita mau menuju ke pojok beteng kulon. Dari Pelengkung Gading ke pojok beteng kulon, jaraknya cukup jauh teman-teman. Kurang lebih 800 meter. Bangunan putih di depan sana, itulah pojok beteng kulon. Kita sudah sampai di pojok beteng kulon. Dulu tembok yang di sebelah sini ini merupakan jalan tembus menuju jalan raya yang ada di seberangnya. Tapi untuk mengembalikan ke bentuk aslinya, jalan itu ditutup.
Coba kita masuk ke dalamnya ya. Sama seperti pojok beteng lainnya, pojok beteng kulon punya 3 buah turret dan juga 10 celah longkangan untuk tempat meriam. Ini pemandangan dari pojok beteng kulon. Di sebelah sana merupakan jalan Bantul. Sedikit beda sama pojok beteng wetan ya. Di sini nggak ada gudang mesiu sama lorong tempat persembunyian. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Pojok beteng kulon ini dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore teman-teman. Saat ini kita berada di Jalan Nagan Kulon. Kita lanjutkan perjalanan menuju Pelengkung Taman Sari, atau bahasa Jawanya disebut Pelengkung Jagabaya. Dari pojok beteng Kulon ke Pelengkung Taman Sari, jaraknya kurang lebih 500 meter. Jagabaya memiliki arti menjaga dari mara bahaya. Diambil dari kata jaga yang berarti menjaga dan baya yang berarti mara bahaya. Pelengkung Jagabaya sudah berubah dari bentuk aslinya dan kini hanya berupa gapura yang terpisah. Sering disebut dengan Pelengkung Taman Sari karena pelengkung tersebut berada di kawasan Taman Sari. Kita sudah hampir sampai di Pelengkung Taman Sari. Di depan sana, kita tinggal belok ke kiri. Nah, ini dia Pelengkung Taman Sari atau Pelengkung Jagabaya. Pelengkung Taman Sari menghubungkan Jalan Letjen S. Parman dengan Jalan Kadipaten Kidul. Sekarang kita akan menuju pojok beteng Elor ya teman-teman. Kita ada di Jalan Kadipaten Kulon. Di sini kalian akan nemuin kios Cilok Gajahan. Cilok Gajahan ini cemilan terkenal di alun-alun selatan. Setiap sorenya pasti banyak yang mengantri. Sekarang Cilok Gajahan pindah di Jalan Kadipaten Kulon ini. Tembok benteng Baluwerti kelihatan dari sini teman-teman. Tempat ini merupakan ruang terbuka bagi pemukiman warga yang disebut dengan Taman Kadipaten. Tembok ini tersambung dengan pojok beteng lor yang ada di depan sana. Ini dia pojok beteng lornya. Ternyata pintu gerbangnya juga ditutup. Bangunannya sama seperti di pojok beteng Kulon. Hanya ada 3 turret dan 10 celah tempat meriam. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju Pelengkung Ngasem atau dalam bahasa Jawa disebut Pelengkung Jogosuro. Jogo artinya menjaga dan Suro artinya pemberani. Dulu, Pelengkung Jogosuro dijaga oleh prajurit yang gagah dan tegas. Ini sudah mulai hujan ya teman-teman. Di sana, kalau kita belok ke kiri, sudah sampai Pelengkung Jogosuro. Ini dia Pelengkung Jogosuro. Sama halnya dengan Pelengkung Matiosuro dan Pelengkung Jogoboyo,
Lengkung Jogosura ini juga berupa gapura yang terpisah. Lengkung Jagasura menghubungkan Jalan Nyai Ahmad Dahlan dengan Jalan Ngasem. Kalau ke arah sana, itu ke Pasar Ngasem. Dari Pelengkung Jogosuro ini kita belok ke kanan ya, menuju alun-alun utara. Sekarang kita ada di Jalan Kauman. Jika lurus ke sana, kita akan sampai ke alun-alun utara lagi. Inilah akhir perjalanan kita mengelilingi tembok benteng Baluwerti, Keraton Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video kami.